Tes 1 2 3, tes A B C D E F G. Seperti ini hasil audionya, mic yang saya rakit. Dan kalau misalnya teman-teman yang masih low budget terus pengen bikin mic yang kualitasnya seperti ini, kalian simakin video ini. Tak kasih tahu cara buatnya. Yuk langsung saja kita masuk ke tahap perakitannya. Shoo. Oke teman-teman, kita langsung saja memasuki tahap perakitan. Dan di tahap perakitan ini sekaligus saya memberitahukan kepada teman-teman bahan-bahannya apa aja yang mau kita pakai, yang kita butuhkan. Yang pertama adalah casing mikrofon. Nah, saya sudah mempersiapkan casing mikrofon ini. Casing mikrofon ini saya dapatkan dulu itu di toko. Itu dengan harga 50 ribuan, tapi dengan posisi mic-nya masih bagus gitu. Nah, terus lama-kelamaan karena memang mic ini kurang bagus ternyata. Maksudnya mic-nya masih berfungsi tapi untuk hasil audionya kurang bagus. Ini casingnya plastik. Ini ya untuk atasnya ini ya standar. Ya seperti itu. Langsung casing mikrofon seperti ini. Yang kedua busa ataupun spon. Spon ini nanti kita pakai untuk dudukan mic-nya. Loh. Terus yang paling penting ini dia. Nah, ini adalah mikrofon lavalier ataupun mikrofon clip-on yang akan kita pakai untuk kita jadikan mikrofon ini. Jadi kita mau bikin mic kondensor dengan menggunakan mic ini. Tujuannya apa? Kalau misalnya di HP, kita mau rekaman pakai HP, kita mau bikin musik, mau cover lagu, mau nyanyi, hasilnya seperti waktu itu. Waktu aku bikin tutorial caranya kita rekaman multicam dan juga multitrack menggunakan HP. Dan di tahap perakitan ini kalian tidak usah memperhatikan kukuku yang kotor, kukuku yang dowo ataupun kukuku yang panjang, karena aku tidak memperdulikan itu. Yang penting ilmu yang saya kasih ke kalian ataupun yang saya beritahukan ke kalian itu nyampe. Seperti itu, dan kalian bisa berkreasi dengan alat-alat yang murah meriah dengan hasil yang maksimal. Mungkin 80% mendekati profesional, tergantung kreativitas kita. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka gabuse atau win apa iki atau sealnya lah, seal gabus. Setelah itu kita gunakan tang atau penjepit atau cutter, pencongkel apa terserah, kita congkel saja kalau misalnya ada kabel-kabelnya. Nah, ini kita cabut saja kabelnya. Atau setelah itu kita panaskan solder, kita panasi menggunakan solder. Nah, di mikrofon ini biasanya ada tulisan positif negatif. Positifnya itu logonya plus. Paham lah ya kalau misalnya positif itu plus. Oke, nah untuk penjepitnya aku juga cuman pakai jepitan aki kecil. Dan selanjutnya kita membutuhkan kabel head. Kabel head itu kabel seperti ini. Ya panjangnya kurang lebih sama panjang si casing ini, ya lebih panjang dikit nggak apa-apa. Di sini kan kabel head ini biasanya itu ada 3 kabel. Jadi yang satunya ground, yang duanya itu L sama R, atau kalau misalnya kita mau bikin kabel balance, yang satunya itu bisa jadi kutub negatif phantom power. Oke, supaya lebih enak kita menggunakan kabel jalur yang warna merah saja. Jadi yang putih kita potong habis. Nah, kita sisakan kabel serabutnya sama yang warna putih ini. Setelah itu kita gulung-gulung gitu kabelnya. Terus untuk kabel positifnya kita buka kupas ujungnya aja sedikit. Oke. Selanjutnya kita berikan timah dulu, supaya nanti kalau disolder itu bisa lebih nempel dan enak, tinggal nyis-nyis gitu ya. Nah, terus supaya lebih amannya lagi, tak saranin buat kalian yang mainan solder seperti ini, yang ini tadi jangan dibuang. Untuk kulit luarnya ini kita masukkan ke kabel groundnya. Nah, seperti ini. Tujuannya apa? Supaya tidak short nanti kalau misalnya kita solder, lebih memudahkan kita lah untuk menyolder. Seperti itu. Nah, terus setelah ini kan tadi sudah kita kasih timah. Nah, ini kita potong secukupnya saja. Jadi ujungnya itu tinggal nongol saiti kayak gitu dok. Oke. Setelah itu kita solder ke bagian yang mana? Oh, yang positif ini sebelah kanan. Jadi tak solder dulu yang positifnya dan lebih oke, nyaman dan sentosa. Nah, setelah sudah nempel pucuknya, untuk yang negatifnya juga tak template. Oke, setelah saudaranya sudah jadi dan dirasa ini sudah kuat dan cukup mumpuni dan oke, selanjutnya kita akan menyesuaikan bentuknya ataupun posisinya. Nah, setelah itu, nah ini mic kapsulnya sudah jadi, sudah terpasang. Nah, kenapa kok kita pakai spon? Sponnya nanti akan kita potong menyesuaikan bentuk ini. Plug template ini gitu. Terus setelah itu kita menggunakan senjata tajam terserah apa saja. Nah, saya nanya, maksudnya aku harus tutut keris. Oke,
Sekarang kita mau ngambil cutter dulu, kita potong sesuai dengan kebutuhan. Kita nggak usah bikinnya itu nggak usah bundar, kita potong segi 4 aja nggak apa-apa, atau kita potongnya itu persegi. Nah, setelah kita potong persegi, nah seperti ini toh, wes nggak usah rapi-rapi. Nah setelah itu kita akan membolongi bagian tengahnya. Kita siapkan obeng atau pola alat membolong. Nah setelah itu kabelnya kita masukkan ke dalam. Kok angan busa be. Nah seperti ini. Set. Bim salah bim tembus. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini mikrofon lagi. Dan setelah itu kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Oh iya, ini tadi sudah tak lepas untuk pin 3 kakinya ya. Karena males aku ribet, jadi tak lepas aja. Coba bayi angale. Oke, setelah masuk seperti ini. Nah, kenapa pakainya spons? Supaya lebih enak untuk ditekuk-tekuk ataupun diuntel-untel gitu lur. Nah, ini kan tak gokil dah. Nah, setelah itu kita pasang untuk headnya ataupun kepalanya. Aduh, sesimpel itu. Oke, dan selanjutnya kita akan menyodor bagian bawahnya. Yang penting itu di bagian penyodran pin bawahnya ini. Kalian harus paham. Jack SLR itu ataupun Jack Canon kalian harus paham cara nyodernya. Oke, kita ambil dulu konektornya. Oke, selanjutnya kita akan menyodor di pin 3 kakinya ataupun Jack Canonnya. Nah, di Jack Canon ini sebenarnya ini gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah kenapa? Ya karena kalau misalnya di Jack Canon ini kalian harus paham mana kutub positif, kaki positifnya ataupun kaki negatifnya. Cara membedakannya seperti apa? Tak kasih tahu ya. Kalau misal di Jack Canon ini itu ada angkanya lur, karena dia 3 pin biasanya dia kakinya ada 1, 2 dan juga 3. Nah, kaki 2 itu adalah kaki 2 itu adalah kutub positifnya. Jadi kalau misalnya ini tadi kita pakai kabel yang warna merah gitu. Misalnya kita pakai kabel yang warna merah tadi, ingat-ingat kabelnya warna apa. Nah, kabel yang warna merah itu kita jadikan kutub positif atau kita sambungkan ke kaki nomor 2. Nah, jangan sampai salah. Kalau misalnya salah, nanti micmu nggak akan bunyi. Seperti itu. Seperti ini, kita buang dulu untuk lapisan plastiknya ataupun aluminium foilnya. Wes ngene ae. Nah, tadi yang putih kita nggak pakai, kita putus saja. Tep. Nah, oke, seperti step pertama kita pelintir-pelintir dulu. Nah, setelah dipelintir-pelintir, selanjutnya kita buka ujungnya. Oke, setelah ujungnya terbuka, seperti step pertama tadi, kita akan memberikan gawat ataupun memberikan timah kepada yang bersangkutan. Oke. Nah, kalau ini groundnya itu nggak perlu dibuntel kayak yang pertama tadi lur. Karena apa? Kabel groundnya ini nanti akan kita manfaatkan. Nah, di sini kita perhatikan dulu. Di sini ini ada nomor 1, 2, 3. Nomor satunya itu kalau misalnya jack mic ataupun pin yang laki-laki atau pin male. Nah, itu ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, yang positif atau yang merah ini nanti kita sambung ke yang nomor 2 ini. Jadi posisinya diingat-ingat seperti ini, dibalik tak. Oh, pinnya di sini. Oke. Nah, tadi diingat-ingat yang nomor 2 itu sebelah mana? Nah, ini kita sambung ke nomor 2 dan yang 2 ini, yang nomor 2 dan nomor 1 dan 3 itu kita jumper atau kita jadikan satu. Sido apa ora tojane? Nah, ini salah satu tujuannya kenapa kukuku tak panjangin. Alasannya gini, kalau misalnya kuku yang tak panjangin ketika aku megang tinol itu nggak panas lur. Nah, makanya kuku itu penting. Jadi bisa tak pakai buat neken. Kalau misalnya tangan kayak gini, ini kawat pinnya ini panas, ini masih panas. Dan cara memasukkannya ke dalamnya, kita siapkan dulu konektornya. Nah, ini konektor yang akan kita pakai nanti. Itu kita colokkan dulu di sini, set gitu. Aduh, kalau misalnya tanpa kuku panas lur. Nah, seperti itu kita masukkan ataupun kita untel-untelnya gak apa-apa.
ininya. Set, sementing melebu dengan sempurna. Hasilnya akan seperti ini lur. Menjadi mic handle dan ini mic kondensor. Seperti apa hasil audionya? Langsung saja kita tes. Nah, ini langsung kita colokkan ke HP sana. Ini colokannya langsung kita colokkan ke tempat merekam ya. Set. Halo tes 1 2 3, tes 1 2 3. Seperti ini hasil audionya kalau misalnya kita pakai untuk ngomong ataupun untuk dubbing, untuk podcast. Tapi podcast harusnya mic-nya kondenser lah ya. Tapi podcast yang lebih nyaman kita nggak pakai alat yang aneh-aneh, mending pakai HP aja seperti ini. Yes, oke. Tes A B C D E F G H I J K L M N. Kalau misalnya dipakai untuk nyanyi dan untuk ngetek audio mentahnya seperti ini. Anane mung tresno kalih welasku, anane mung iki sing tanduweni. Oke, seperti itu hasilnya. Kalau misalnya buat teman-teman yang memang merasa ini worth it, ini membantu, ini bermanfaat buat kalian, pokoknya share ke teman-teman kalian ataupun kalian bagikan ke grup video ini. Linknya kalian bagikan ke grup supaya banyak teman-teman kita yang mau belajar mengcover lagu ataupun belajar rekaman, belajar bikin konten, itu bisa punya alat yang biasa aja tapi hasil audionya ataupun kualitasnya itu luar biasa ataupun bagus. Nah, kalau untuk bassnya dan untuk tingkat kepekaannya seperti ini. Jadi kalau misalnya jaraknya segini ya rada kecil suaranya. Tapi kalau misalnya kita dekatkan, suaranya akan lebih jelas dan juga lebih mantap. Clarity-nya akan lebih bagus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Selamat berkarya dan juga salam kreatif buat teman-teman semuanya. Buat kita bisa sukses semua dan konten-kontenmu iso mumbul dur. Dadah.